Shalom, jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dalam kasih karunia Tuhan. Renungan kita pagi ini atau judul perenungan kita pagi ini adalah dipanggil mengasihi. Nah, ayat daripada renungan kita pagi ini terambil dari Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci aku, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi memang bukan sekedar wacana atau kata-kata belaka, tapi mengasihi adalah sebuah tindakan konkret dari kehidupan kita. Dan kita sangat bersyukur kita memiliki teladan yang sangat luar biasa dalam hari-hari pengeringan kita kepada Tuhan. Sebagai pengikut, Yesus ada di hadapan kita dan kita ada di belakang mengikuti, melakukan, memperagakan hidup yang diperagakan Yesus, maka kita dapat disamakan menjadi pengikut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, mungkin saudara pernah dibenci. Saudara pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak atau tidak baik dari orang-orang terdekat. Ini semua manusia pasti mengalaminya. Tapi sebagai anak Tuhan, saya percaya kita pun memiliki reaksi. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berada di sekitar kita yang menyakitkan kita. Maka seperti Yesus melakukannya terhadap orang-orang yang menyalibkan dia pada saat itu, justru demikianlah kita memperagakan segala hal yang membuat kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya mau katakan kepada saudara, untuk kita mengasihi tidak hanya sebatas karena kita tahu ayat bagaimana mengasihi. Untuk kita mengasihi bukan karena kita mampu untuk mengasihi seseorang, atau mungkin kita bisa mengasihi karena orang tersebut baik kepada kita. Tapi bayangkan kalau orang-orang terdekat yang mestinya yang paling kita kasihi, tapi justru orang yang paling menyakitkan kita. Pertanyaan saya, apakah kita sanggup mengasihi mereka? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita mengasihi bukan kemampuan kita untuk mengasihi, tapi karena kita telah menerima kasih Allah yang sempurna, yang ada dan diberikan dalam kehidupan kita, hingga kita mampu mengasihi orang lain dan mengasihi diri kita sendiri. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus mengasihi kita, seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah terhadap Yesus. Ketika Yesus mengasihi kita, seakan-akan kita tidak pernah berdusta kepada Yesus. Ketika Yesus mengasihi kita, seakan-akan kita tidak pernah menipu Yesus atau membohongi Yesus atau membuat salah kepada Yesus. Tapi Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Itu sebabnya pergi dan perbuatlah demikian. Maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya, maka yang pertama, kemampuan kita mengasihi orang lain bukan karena kita, tapi karena kasih Allah sudah dicurahkan dan kita terima kasih itu di dalam hidup kita, hingga kita pun mengasihi seperti tidak pernah terluka, sama seperti Yesus. Satu pribadi yang terus mengasihi walaupun menyakitkan, tapi di dalam hidup kita, kalau kita memilih terus mengasihi, maka kita akan mengalami kekuatan yang berasal dari Roh Kudus yang telah termaterai dalam kehidupan kita, yang memampukan kita dapat mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Semakin kita mengasihi, maka semakin kita menyadari bahwa orang-orang yang kita kasihi bukan hanya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi termasuk orang-orang yang telah menjahati kita. Kita sanggup memperagakan kasih dan mengeluarkan kasih di dalam kehidupan kita, yang sama yang telah dilakukan Yesus untuk mengasihi kita, dan kita sama melakukan kasih terhadap orang lain, terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita, terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri kita, seperti kasih Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini yang merupakan perenungan kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.